sampun menawi ada perubahan baik yang punten sampun meninggal atau mungkin bapak sudah sepuh mau digantikan putra atau sanesipun dengan mau silakan, tapi nanti misalnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami saya sudah kami ingatkan kalau ada perubahan nanti melampirkan fotokopi KTP malih sama SPPT atau mobil yang ada di Kecamatan Muntoronadi. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa terjadi perubahan Bapak Ibu sekalian. Yang dulu KPL, kios pupuk lengkap, berubah namanya menjadi PPTS, penerima pada titik serah. Seperti itu. Kemudian distributor berubah namanya menjadi PUD, pelaku usaha distribusi. Sebenarnya hanya ganti nama saja, fungsinya itu masih sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelum bulan Agustus, seperti itu. Mengalami perubahan Bapak Ibu sekalian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan nomor 15 tahun 2025 ada BPL menjadi PPTS. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang berubah? Yaitu terkait jenis pupuknya. Kalau dulu kita hanya ada 3 jenis pupuk nggih. Urea, NPK, pupuk organik. Sekarang ditambahi ada ZA sama SP36. Seperti itu. Tapi tunggu dulu. Ampun seneng rumiyin nggih, karena ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita yang di sini karena kita adalah bidangnya pertanian, perkebunan, hortikultura, nggih. Pupuknya itu hanya ada tambahan pupuk ZA. Itu hanya untuk tanaman tebu. Seperti itu. NPK formula nggih. Kalau ada yang menanam kakao itu ada NPK formula Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pupuk organik dan ZA itu. Kalau yang SP36 itu adalah untuk perikanan. Itu nanti sudah urusannya Dinas Perikanan. Pajak sama fotokopi KTP dan kartu keluarga. Seperti itu. Di data petani-petani hingga apakah akan diganti atau tidak diajukan lagi. Seperti itu. Nah, itu nanti update terakhir tanggal 25 Bapak Ibu sekalian. 25 Oktober nggih. Ampun kesupen tanggalnya diserat, disampaikan ke anggota potannya. Nanti dari sini ditindaklanjuti di tingkat potan masing-masing bahwa update RDKK untuk tahun 2026 sampai dengan tanggal 25 Oktober tahun 2025. Batasi sampai dengan tanggal 15 datanya harus sudah masuk ke BPP karena 2020 yang kami sampaikan tadi, baik luas lahan, kemudian komoditas masih sama, kemudian tadi sudah saya sampaikan, kemudian pupuknya juga masih sama. Pupuk urea, NPK, tanamnya itu hanya bawang merah, bawang putih. Nah, itu bisa mengajukan pupuk organik yang lebih membutuhkan Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo kalau memang di sini masih membutuhkan segera diserap seperti itu. Kemudian terkait RDKK maksimal tanggal 15 Oktober nanti disampaikan oleh Bapak Koordinator. Nambahkan informasi terkait dengan pupuknya ya, barangnya. Pupuk subsidi. Nah, pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Muntoronadi ini sementara ini masih 2 jenis pupuk ya yang didapat. Urea subsidi dan NPK Ponska subsidi. Sementara ini tahun. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah di tahun 2025 sudah berjalan sampai hari ini di akhir bulan September. Jadi sudah 9 bulan berjalan. Kecamatan Muntoronadi ranking paling bawah ya. Ya. Oke, coba kita lihat.
datanya. Nyampe setengahnya ini ureanya, baru 35% Bapak Ibu. Sisanya masih banyak, 992 ton lagi. Alur hampir sama tersalurnya, 500-an juga, 565 ton. Sisanya 540. Jadi Bapak Ibu, kondisinya memang seperti itu ya. Kecamatan Montoronadi dibandingkan dengan kecamatan lain di Wonogiri, memang serapannya masih rendah, paling rendah. Sudah disediakan oleh pemerintah, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana pupuk alokasinya memang sangat terbatas. Ya, tahun ini malah melimpah ya. Pupuk sekarang ngejar-ngejar petani ya Bapak Ibu. Nah, kalau dulu petani ngejar-ngejar pupuk, nah, sekarang kebalikannya. Nah, harusnya ini bisa disyukuri Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nama petani tersebut sudah tidak aktif, bukan sebagai penerima pupuk subsidi lagi. Nah, sayang nih. Nah, dari 2.600 petani yang nggak nebus misalkan, kalau ini sudah berlaku, nanti pas butuhnya mau nebus, sudah tidak aktif, jadi tidak bisa dilayani. Nah, bagaimana dong kalau butuh pupuk, masa nggak dikasih pupuk subsidi? Masih boleh, masih mendapatkan pupuk subsidi, namun harus daftar ulang dari awal gitu. Nah, daftar ulang pun butuh proses, nanti kemungkinan dapat pupuk subsidinya nggak hari itu, nggak di bulan itu, mungkin di musim tanam berikutnya, baru akan terdaftar lagi gitu, akan diaktifkan kembali. Nah, ini hal yang penting juga nih disampaikan ya, tolong disampaikan ke petani-petani lainnya agar lebih perhatian lagi ya terkait dengan jatah pupuknya gitu ya, agar itu ya untuk itu gitu, agar lebih efektif dan lebih efisien anggaran dari negara ini bisa dipakai oleh warganya gitu. Petani yang hadir, kami meminta tolong kepada BTS di Kecamatan Montoronadi, dan juga kami mohon bantuannya juga ke penyuluh-penyuluh BPP, bahwa data itu bisa dijadikan pertimbangan lah gitu ya, pertimbangan untuk penyusunan RDKK 2026 gitu. Ya, mengingat kalau kami memiliki data RDKK, rekap RDKK seluruh kabupaten di Jawa Tengah, memang Kabupaten Wonogiri ini angkanya paling tinggi ya. Dari segi jumlah petani paling banyak, luasan paling luas ya, tonase pengajuan RDKK-nya juga paling tinggi. Nah, ini berpotensi petani tersebut tidak menebus, tidak ditebus, begitu tahu, oh cuma dapat sedikit, cuma dapat 5 kilo gitu. Nah, ini yang bisa jadi mengakibatkan jumlah petani yang tidak nebus jadi banyak gitu, karena kuotanya kecil-kecil tapi nggak ditebus, jadi malas untuk ditebus. Nah, mohon yang kecil-kecil itu tadi didaftar ulang, misalkan kalau dapat kuota kecil karena yang didaftarkan luasannya sedikit juga gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator Penyuluh, RDKK 2026 sudah dibuka nanti sampai tanggal 25 Oktober ya. Nah, syaratnya adalah KTP sama SPPT. Nah, SPPT ini yang perlu perhatian lebih Bapak Ibu. SPPT ini sebagai dasar mendapatkan kuotanya, nanti akan dilihat luasannya Bapak Ibu. Luasannya SPPT itu pipil pajak ya, di mana satu lembar itu luasannya cuma 500 meter ya, yang 500 meter itu yang didaftarkan oleh penyuluh nanti di RDKK. Nah, 500 meter persegi paling dapat berapa sih? Nggak nyampe 10 kilo saya rasa. Jika yang didaftarkan di bawah dari 2000 meter, dapat dipastikan tidak dapat satu sak gitu. Gitu ya. 1 hektar tidak dalam 1 pipil. Misalkan 1 hektar itu ada 5 pipil, ya 5-5-nya didaftarkan gitu ya Pak, betul ya? Gitu. Jadi 5 pipilnya itu didaftarkan, nanti akan dijumlah-jumlahkan totalnya 1 hektar gitu. Tanaman tebu
SP36 itu untuk pembudidaya perikanan. SP36. Pupuk petroorganik dapat mendaftarkan petroorganik tersebut. Ada yang berminat nggak? Kalau yang Bapak Ibu yang hadir di sini, pupuk organik, petroorganik. Nah, nggak ada yang berminat Pak. Berarti 2026 udah ngajuin ya petroorganik ya. Nggak apa-apa. Yang saya hormati Pak Koordinator Pak Gunawan dari Pupuk Indonesia, kemudian Bapak Ibu PUD yang di Utara Nadi. Kami sangat cocok. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Artinya di antara narasumber yang lengkap di depan adalah sudah bekas masing-masing. Yang kami garis bawahi apa yang disampaikan Pak Koordinator ya di Taman Istora. Sebelah kiri dan Pak Koordinator. Itu memang betul, ya betul. Pertama, saya memang sebagai pelajar yang paling bawah ini adalah sesuatu yang sangat rumit dan berat. Untuk desa Semen, saya mewakili semua kelompok tani yang ada di desa Semen. Itu kemungkinan dalam memasukkan RDKK kita lupa lahan yang sudah terjual ke PT, bahkan itu menjadi masalah di desa, masalah pajak yang nunggak ya suka PT. Nah ini nanti untuk pembuatan RDKK Semen, khususnya Semen itu didampingi ya sing penanan ampun masyarakat dan ketua kelompok tani, karena lebih hampir 100-an hektar yang sudah terjual ke PT lahan di Semen, mungkin di Besi juga banyak, dan itu masih masuk dalam RDKK. Saya yakin itu akan menjadi kendala, jadi tidak hanya hama tapi lahan yang tidur tidak ditanami apa ya istilahnya itu tanaman yang produktif, misalnya seperti majalah itu kami digunakan untuk kehutanan dan juga untuk dijual ke pihak PT. Kalau Semen itu hampir ratusan hektar, dari 500 sekian hampir. Yang ingin kami sampaikan, kendala Pak, kendala petani itu banyak sekali. Di lain hama yang disebut hama kera. Terus yang kedua kalinya itu yang sudah disampaikan Pak Hari tadi, dijual kepada PT, itu di Ngadipiro juga ada. Terus kendala yang musim penghujan, tak ada hujan, itu kendalanya Pak, untuk mencari bahan bakarnya itu tidak ada. Karena beli ke pom, membawa jerigen tidak diperbolehkan. Mau sudah ada hujan, beli bahan bakarnya ternyata tidak mendapatkan. Akhirnya setelah tidak ada hujan, akhirnya lahan itu jadi gagal karena sistemnya di Utara Nadi bukan irigasi tapi tak ada hujan.